Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Selepas sekian lama akhirnya JJS kembali ya. Semoga korang semua senantiasa diberi kesehatan. Sebelum nantinya JJS kembali akan mengulas seputar bola sepak Malaysia. Kebanyakan kita cakap soal Johor Darul Ta'zim ya, karena kita tahu juga Liga Super Malaysia beberapa hari lagi akan bermula. Nah, di video kali ini aku ingin membuat video ini dedikasi ucapan terima kasih ya kepada tim nasional Indonesia ya, yang menurut aku sudah mempertontonkan prestasi yang sangat baik di Piala Asia bawah 23. Bahkan teman-teman dari Malaysia, media sukan dari Malaysia banyak yang memberikan hal-hal positif ya terkait apa yang sudah diberikan oleh skuad Garuda ataupun skuad di bawah jurulatih Sintayong. Nah, jadi walaupun tim nasional Indonesia kemarin gagal mendapatkan tiket otomatis lolos ke Olimpik ya, karena gagal mendapatkan juara 3 di Piala Asia bawah 23, dan memang masih ada kesempatan satu kali lagi melawan Guinea nanti tanggal 9 Mei ya. Walaupun aku agak pesimis terhadap itu, tapi overall apa yang sudah dipertontonkan skuad Garuda ataupun player-player di bawah juru latih Sintayong ini sudah sangat memuaskan saya pribadi dan juga bangsa Indonesia ya. Bagaimana kita itu tak lagi inferior ya ketika melawan melawan negara besar di Asia ya. Ketika melawan Qatar, tuan rumah. Ya, ini juga sedikit kontroversial, tapi kalah tetaplah kalah ya. Dan akhirnya Indonesia di perlawanan kedua menunjukkan mentalitinya selepas unggul satu jaringan, akhirnya berhasil mempertahankan kemenangan itu walaupun digempur habis-habisan ya pada masa itu ketika melawan Australia. Nah, itu sudah boleh kelihatan bagaimana bentuk permainan dari Sintayong. Nah, ketika perlawanan ketiga, Indonesia tampil sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah sebelumnya saya sebagai penyokong tim nasional Indonesia, walaupun ya ini adalah kelompok bawah 23, saya tak pernah merasa tuh macam ketika Indonesia mengalahkan Jordan 4-1. Karena menurut aku itu adalah perlawanan terbaik yang boleh dipertontonkan skuad Garuda dan juga skuad dari Sintayong ketika mengasuh tim nasional Indonesia ketika menang 4-1. Itu menurut aku permainan terbaik lah, lawak terbaik yang ditunjukkan oleh skuad Garuda ya. Bagaimana bahkan kalau ada beberapa kesempatan itu berhasil dimanfaatkan semua oleh player ataupun striker dari tim nasional Indonesia, itu tidak hanya 4-1, skornya boleh lebih dari itu. Padahal yang dilawan adalah Jordan. Jordan kita tahu skuad seniornya adalah finalis Piala Asia sebelum ini ya. Jadi ini luar biasa apa yang dipertontonkan oleh tim nasional Indonesia ketika melawan Jordan. Bahkan gol-golnya juga gol-gol yang sangat berkelas ya. Witan Sulaiman, Marcelino, itu adalah gol-gol yang luar biasa menurut aku. Nah, bahkan kalau misalnya Indonesia boleh mempertahankan permainan ketika melawan Jordan, menurut aku layak sampai ke final ya. Jadi itu bukan kaleng-kaleng ya. Nah, ketika melawan Korea, Indonesia berhasil memenangkan dengan sangat-sangat dramatis ya. Dan itu juga apa ya yang membuat galau Sintayong ya. Karena di satu sisi dia bahagia ketika mengantarkan tim nasional Indonesia sesuai dengan targetnya yaitu lolos semifinal, tapi Korea harus pulang mengakhiri apa ya rutinitas ataupun yang jadi hal kebiasaan Korea selalu lolos Olimpik dalam beberapa puluh tahun terakhir. Itu harus dikandaskan oleh Indonesia. Itu catatan yang buruk lah buat Korsel ya terkait hal itu, dan juga akhirnya juga banyak apa yang mendapatkan kritikan karena biasanya itu Korea bawah 23 tuh selalu lolos Olimpik semacam itu. Dan kita tahu sebenarnya Sintayong ini walaupun gagal juara 3 ya ataupun lolos secara otomatis ke Olimpik, itu targetnya sesuai dengan yang disampaikan Sintayong. Sebenarnya target dari ketua umum PSSI ataupun dari PSSI itu cuma sampai babak 8 besar, tapi Sintayong punya target pribadi yaitu 4 besar ya, dan itu sudah diwujudkan dan Sintayong pun sudah diperpanjang untuk beberapa tahun ke depan. Ini menurut aku apa ya harapan yang cerah lah untuk bola sepak Indonesia
ke depannya. Nah, kita tahu selepas melawan Korea, Indonesia kalah dramatis ya di perebutan juara 3 melawan Irak dengan kalah 2-1. Dan Indonesia gagal lolos secara otomatis. Tapi masih ada kesempatan satu lagi, sekali lagi di tanggal 9 Mei melawan Guinea di Prancis. Nah, menurut aku itu agak sukar, agak berat ya. Jadi aku tidak terlalu berharap. Tapi apapun itu, apa yang sudah dipertontonkan Sintayong ini sudah sangat membuat saya pribadi selaku penikmat bola sepak ataupun penikmat tim nasional Indonesia itu udah sangat bangga lah dengan yang dipertontonkan oleh skuad tim nasional Indonesia. Jadi menurut aku kelebihan skuad tim nasional Indonesia di bawah Sintayong ini adalah dengan apa ya, ya terjalin hubungan yang baik lah antara PSSI, pelatih ya dan juga pemain. Ya walaupun memang ada yang mempertanyakan bagaimana komunikasi Coach Sintayong dengan juru latih di Liga ya, tetapi semua ditutupi dengan penampilan yang sangat-sangat baik dari tim nasional Indonesia. Itu sudah sangat cukup ya. Sebenarnya aku juga sebelum ini pernah ya sedikit mempertanyakan kenapa nih Sintayong tidak memanggil player-player senior yang sedang bermain sangat baik di Liga 1 ya, misalnya top scorernya macam Stefano Lillipali dan macam apa. Tapi aku akhirnya terjawab dengan ya, ini kan berbeda ya. Berbeda apa yang terjadi di Indonesia dengan tim nasional negara lain. Misalnya di Malaysia ya. Di Malaysia kan skuad bawah 23 juru latihnya berbeda dengan skuad senior Kim Pan Gon. Di Indonesia itu sama ya. Jadi Sintayong bawah 23 dan juga skuad seniornya itu sama. Dan aku melihat kenapa Sintayong berani melakukan potong generasi ya karena punya alasan ya, mungkin secara fisik, secara filosofi atau untuk membentuk itu mungkin lebih mudah untuk diarahkan atau untuk mentransfer lah filosofi ataupun strategi yang dimiliki oleh Sintayong. Dan ternyata memang benar ya, ketika banyak skuad senior yang bermain di Piala Asia bawah 23, faktor inferior ketika melawan timnas besar ya di Asia itu tak terlihat lah ya. Tak terlihat ketika melawan Qatar, ketika melawan Australia, ketika melawan Jordan, apalagi Korea Selatan bahkan yang boleh dibilang adalah sebagai Raja Asia itu tak terlihat. Jadi menurut aku faktor yang paling penting perubahan yang dilakukan oleh Sintayong soal mentality ya, mentality bagaimana Indonesia tak lagi inferior ketika melawan timnas yang lain. Tapi kenapa Indonesia boleh kalah ketika melawan Uzbekistan ya? Aku belum cakap Uzbekistan ya. Sebelum ke Irak lawan Uzbekistan dulu ketika semifinal ya, lawan Uzbekistan kemudian lawan Irak ya. Nah menurut aku karena Sintayong sendiri ada cuman punya sedikit opsi. Jadi ketika strategi dari Sintayong ini sudah ditebak, ketika akan melakukan adjustment ini agak sukar karena yang boleh diganti cuma beberapa saja. Player-player penting ya, macam player-player kacukan ya, Rafael Strike, Ivan Jenner, Justin Hubner ya, ataupun ya nama-nama macam itu ya, itu agak sukar untuk diganti. Ditambah player-player yang macam Witan, terus Marcelino, Pratama Arhan, Rizky Ridho, ini juga bingung ya, bingung ketika akan melakukan adjustment diganti dengan siapa. Yang sering diganti itu tentu adalah sisi-sisi yang menurut aku juga itu masih cukup rapuh ya, misalnya di sisi wing kanan ya, ada Rio Fahmi, kemudian ada Fajar, ada Kelly Stroyer, kemudian di back yang sebelah kanan ya, itu ada Ferrari ataupun Komang, itu sering dicoba-coba diganti. Tapi yang lain menurut aku jarang sekali dilakukan pergantian, termasuk Hernando. Jadi kalau banyak yang cakap skuad Sintayong deep, menurut aku untuk level ini tidak terlalu. Karena sekali lagi Sintayong ketika tim lain sudah melakukan banyak pergantian, nampaknya agak sedikit kebingungan ya, karena memang stoknya yang ketika akan misalnya dilakukan pergantian ini agak bertaruh lah, ada resiko yang harus ini, dan nampaknya itu tak diambil oleh Sintayong karena memang ya kita juga melihat nampaknya kualitasnya tidak sama gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan Sintayong. Nah, tapi terlepas dari itu, sekali lagi kita puas lah dengan performa yang dipertontonkan oleh Sintayong. Dan aku juga makin tak sabar Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Irak bulan Juni nanti dan juga Filipina. Ya karena menurut aku akan lebih matang lagi dengan datangnya atau dengan mainnya macam Orad Mangun, Tom Haye,
di back kita ada Jay Itzes ya, dan juga player kacukan yang bermain di bawah 23, ditambah lagi player-player macam Marcelino, Pratama Arhan, Rizky Ridho yang juga sudah bermain reguler di Piala Asia bawah 23 ataupun senior. Ini menarik lah untuk kita tengok nanti di bulan Juni nanti. Nah, itu ungkapkan kepuasan, terima kasih, apa yang sudah kebanggaan ya, apa yang sudah dipertontonkan tim nasional Indonesia di Piala Asia bawah 23. Luar biasa. Dan aku harap juga tim nasional Malaysia yang senior ataupun bawah 23 boleh lebih baik lagi ya, karena ini kan banyak kecaman ya terkait prestasi skuad senior dan juga bawah 23. Tapi apa yang dipertontonkan Indonesia ini sedikit banyak memberikan inspirasi, apalagi untuk mengambil player kacukan ya. Saya pribadi tak menolak player kacukan ya. Menurut aku kalau player kacukan ataupun di Indonesia istilah diaspora itu mereka berhak menentukan akan bermain di negara mana. Jadi menurut aku tak jadi soal. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini, sebelum nanti kita akan lebih banyak cakap soal bola sepak Malaysia. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya, sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.